Oke, kita mau bikin buku besarnya. Oke, kita ingat ya, buku besar tuh isinya kumpulan akun. Kalau kas ya kas aja gitu, modal ya modal aja gitu ya. Nah, kita bikin biasanya sih ya, kita bikin diurutin dari aset dulu, baru utang, baru modal gitu. Tapi nanti nggak apa-apa ya kalau kita bikin kan untuk belajar. Oke, jadi kayak gimana cara bikinnya? Gampang. Lo bikin per akun, T account. Oke, ini ada debit, ini ada kredit. Oke, misalnya gue mau bikin apa? Gue mau bikin kas. Oke, kita mulai dari tanggal 1 Januari. Oke, ada kas, ada modal 10 juta. Oke. Oke, kita lihat nih ya. Oke, gue ada kas di debit 10 juta. Tinggal gini doang cara nulisnya. Tulis tanggal, kita tulis ya ada kas di debit 10 juta. Oke, pada tanggal yang sama, modal kita bertambah 10 juta. Oke, beres. Transaksi yang kedua. Oke, gue kasih warna lain deh. Oke, ada modal pada kas ini prefer nih ya. Oke, pada tanggal 2, 3, 10, kas kita dikredit ya sebesar 1 juta. 1 juta. Oke, terus habis itu kita lihat apa lagi nih? Habis itu kita lihat lagi bahwa ada modal kita juga berkurang nih ya. Tanggal 2, 3, 10 sebesar 1 juta. Oke, gue tulis saldonya nggak nih? Nah ya, boleh lo jumlahin sekarang, boleh jumlahin nanti terserah. Atau enggak gue tulis saldo gitu ya, misalnya berapa? 10 kurang 1, gedean di debit ya, berarti masih ada 9 juta gitu. Ini apa? Gue tulis juga ya, ada saldo di kredit sebesar 9 juta. Oke, transaksi berikutnya lagi nih ya. Ups, gue punya perlengkapan toko. Itu apa? Aset ya. Oh, belum ada T account-nya, gue bikin nih. Perlengkapan toko. Debit dan kredit. Kita lihat, oh perlengkapan toko di debit nih tanggal 4, 3, 10, 250.000. Sebagai gantinya apa yang terjadi? Oke, kas kita pada tanggal 4, 3, 10 juga berkurang sebesar 250.000. Oke, lihat deh saldonya adalah berapa? 9 dikurang 250.000. Berarti adalah 8 juta 750.000, 8,75 juta. Oke, nah ini perlengkapan toko gue pindahin ya. Nah, soalnya kas bakal panjang nih. Oke, berikutnya ya kita punya peralatan toko ya. Transaksi yang ini beres, terus tanggal 5 kita punya peralatan ya. Tadi ini perlengkapan, sekarang kita punya peralatan. Peralatan toko kita bertambah sebesar 2 juta. Nah, lo bayangin ya. Oke, gue bikin lagi di account-nya. Ini adalah peralatan toko karena per akun harus beda ya. Peralatan toko, debit, kredit. Tanggal berapa nih? Tanggal 5, 3, 10. Oke, gue bikin ini di debit ya, sesuai jurnalnya 2 juta. Oke, terus habis itu gue punya apa lagi? Ingat, gue punya utang. Oke, dari tadi belum kita tulis ya. Debit, kredit. Oke, punya utang bertambah ya 2 juta pada tanggal 5, 3, 10. Oke, beres ya, transaksi beres. Berikutnya lagi, ada kas pada pendapatan cuci mobil. Oke, kita taruh lagi nih ya, kas. Tanggal berapa? 8, 3, 10. Kita mendapatkan uang kas sebesar 500.000, uang tunai gitu maksudnya. Oke, seperti ini berarti saldonya kita punya di sini adalah 9.250.000. Sebagai gantinya kita punya apa? Sebagai gantinya kita punya pendapatan cuci mobil. Punya nggak nih kita account-nya? Nggak punya ya. Berarti kita bikin dulu. Apa nih? Wah, rada berantakan gue nulisnya, tapi lo dapet ya idenya. Pendapatan cuci mobil. Oke, ketika pendapatannya bertambah di kredit ya. 500.000 tanggal 8, 3, 10. Oke, berikutnya lagi. Udah beres ya. Berikutnya tanggal 10 Maret 2010, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka udah sepakat ya, kita ini adalah apa? Aset. Oke, sewa dibayar di muka. Wah, kita bikin akunnya ya, karena dari tadi belum ada akunnya. Oke,
di debit sebesar 2,4 juta pada tanggal 10 Maret 2010. Oke, apalagi ngaruhnya ke kas berkurang 2,4 juta. Nah, kita catat aja. Oh, kas di kredit nih 2,4 juta. Berarti kita punya saldo sekarang berapa? Saldonya adalah 6,85 juta. Kayak gitu ya. Wah, tinggal 6,85 juta kasnya di debit. Oke, berikutnya lagi, oke. Tanggal 11. Kita bayar utang nih ya, utang pada kas. Gimana cara pindahin ke buku besarnya? Ya gampang, tinggal utangnya kita taruh di kredit ya. Di debit ya, karena kita bayar nih. Ini kan, kita taruh di debit 2 juta. Berarti saldonya habis ya, 0. Oke, terus kasnya kita juga keluarin ya. Berarti ini adalah tanggal 11/3/10. Kita ngeluarin lagi uang kas sebesar 2 juta. Nah, di kredit ya. Saldonya berarti tinggal berapa uang kasnya? Tinggal 4,85 juta. Beres kan transaksi? Beres. Berikutnya lagi kita ngeluarin uang tunai lagi nih kelihatannya ya. Tanggal 15. Kita ngeluarin beban gaji. Nah, kita belum punya dari tadi ya, account-nya. Aduh, makin berantakan deh ya. Gue taruh di mana sini nih ya. Ada apa? Beban gaji. Debit, kredit. Oke. Nah, beban gaji ada di debit sebesar 1,5 juta ya pada tanggal 15 Maret. Sebagai gantinya kita bayar dengan uang tunai ya. Bukan 15, 1,5. Kita ganti dengan uang tunai pada tanggal 15/3/10. Kita ada uang kas yang berkurang sebesar 1,5 juta. Nah, berarti kas kita berkurang lagi ya. Berapa nih saldonya? Adalah 3,35 juta. Oke. Ini beres ya. Tinggal yang terakhir nih. Ada beban listrik, air, dan telepon. Nah, belum ada kan akunnya, kita bikin lagi. Oke. Beban lat aja ya. Gue nulisnya beban listrik, air, telepon. Ya, kita bikin debit sama kreditnya. Di mana pada 18 Maret ada beban yang bertambah ya, bebannya sebesar 350.000 dan kita bayar dengan uang tunai. Berarti pada tanggal 18 Maret 2010 uang tunai kita akan berkurang di kredit sebesar 350.000 dan itu akan menyisakan saldo kas kita 3 juta. Nah, lihat ya, transaksi yang melibatkan kas banyak banget. Kira-kira buku besar itu adalah semua yang kita lakukan di sini nih. Semuanya ini adalah buku besar. Oke? Kok jadi ribet ya kelihatannya? Nah, enggak, justru enggak. Ketika lo punya jurnal yang banyak banget nih ya, ketika lo punya bisnis, jurnal yang lo lakuin nggak cuma segini nih, tapi bisa puluhan ribu, ratusan ribu jurnal yang terjadi. Oke? Jadi ketika lo mengelompokkan ini per akun, semua yang lo lakuin jauh lebih efisien untuk dianalisis lebih lanjut, untuk dicatat ke tahap berikutnya. Oke, jauh banget lebih efisien. Oke, mungkin lo awalnya ngeliatnya, aduh ini tahapnya tuh agak malesin deh nih, pegel banget dan segala macam gitu. Oke, sebenarnya in real life lo akan ngelakuin ini dengan software gitu ya. Otomatis dari jurnal yang udah lo bikin ini ya, ini akan dipindahin sendiri ke buku besar. Tapi lo perlu tahu dong mekanismenya gimana. Oke, kayak gitu. Nah, jadi intinya buku besar itu membuat analisis lebih lanjutnya lebih mudah, membuat tahap pencatatan berikutnya lebih mudah, pokoknya semua lebih efisien. Dan yang kedua, nih gue mau ngingetin ke lo, kadang-kadang lo suka apa? Kalau lagi ngomongin akuntansi, aduh formatnya beda nih sama di buku, aduh formatnya beda nih, tapi lo dapat kan idenya? Oke? Format itu bisa macam-macam gitu, tapi idenya sama. Ada apa? Ada debit, ada kredit, ada nama akun, ada tanggal. Biasanya kadang-kadang ada kode akunnya, nomor akun gitu ya. Ada saldo, udah cukup kan? Ketika lo punya itu semua, lo nggak usah terlalu pedulin hal yang bukan inti dari permasalahannya gitu sebenarnya. Oke? Nah, kayak gitu. Sip ya, jadi udah lumayan ngerti ya tentang buku besar. Nah, kita masuk ke latihan soal ya.